Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Diah Novita dengan NIM 30 2002 000260. Dan saya Rian Nirvan Fauzan dengan NIM 302022000277. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fondasi tiang panjang. Sebelumnya, kami sudah pernah mendesain jembatan dengan menggunakan aplikasi SAP dan data-datanya adalah sebagai berikut, yaitu merupakan jembatan rangka baja yang panjang jembatannya yaitu 80 meter dan lebar total jembatannya 8 meter. Kemudian tebal trotoar 250 mm. Selanjutnya mutu baja yang dipakai adalah BJ37. Kemudian lebar platnya 6 meter, jumlah lajurnya 2 hingga, dan tinggi jembatannya 5 meter. Dan kemudian ada aspal dan overlay setebal 10 cm. Berikut adalah hasil dari kerja kami menggunakan aplikasi SAP untuk mendesain jembatan rangka. Selanjutnya kami akan mendesain fondasi tiang panjang dengan data-data sebagai berikut, yaitu beban maksimal pilar yang didapatkan dari perhitungan SAP sebanyak 479,67 ton. Kemudian dimensi tiang yang kami gunakan adalah 60 cm, kemudian dikonvert menjadi feet, kemudian panjang tiangnya kita di angka 30 meter. Selanjutnya menghitung luas ujung tiang atau AP, yaitu dengan cara dimensi tiangnya dikalikan dimensi tiang dikali 1,969 kali 1,969 feet. Kemudian luas selimutnya yaitu 4 dikali dimensi tiangnya dan dikali dengan panjang tiangnya, sehingga dihasilkan angka sebagai berikut. Menggunakan mutu bahan sebesar 400 kg per cm kuadrat dengan berat jenis beton 2.400 kg per meter kubik. Selanjutnya, menghitung berat tiang yaitu dengan cara dimensi per 100 kuadrat dikali dengan panjang tiangnya 30 dikali 2,4 yaitu berat jenis betonnya, sehingga dihasilkan 2,59 ton. Tahap selanjutnya adalah menghitung kapasitas daya dukung tiang panjang berdasarkan data NSPT. Kami mendesain tiang panjang dengan kedalaman 30 meter karena tanah keras ditemukan pada kedalaman 30-40 meter. Sehingga kami mendesain dengan lokasi ujung tiang panjangnya di kedalaman 30 meter. Sehingga didapatkan pengaruh ujung tiangnya itu di 8, atasnya kan 8D, yaitu 8 dikali 0,6 yaitu 4,8 meter. Sehingga di posisi 25,2 yang bawahnya 4D didapatkan 27,6 di sini. Kemudian setelah mendapatkan angka-angka tersebut, dilanjutkan dengan menghitung tahanan ujung tiang atau QP. Kami menghitung dengan menggunakan rumus dari Meyerhof, yaitu QP tiang sama dengan 4 kali AP tiang atau luas penampang dikali dengan NP atau nilai NSPT di sekitar ujung-ujung tiang tadi sebagai berikut. Data-datanya sudah ditentukan, yaitu seperti 8D tadi, kemudian yang bawah 4D dan lokasi ujung tiang, ini adalah nilai-nilai NSPT-nya. Kemudian di rata-rata menghasilkan angka 52. Kemudian dihitung dan mendapatkan hasil 806 kN atau sama dengan 80,6 ton. Tahap selanjutnya adalah menghitung tahanan selimut tiang atau QS. Karena tipe tanah yang kami gunakan adalah tanah lempung atau tanah kohesif, sehingga
perpindahan tanahnya kecil dan menggunakan rumus yaitu QS tiang sama dengan AS tiang kali N rata-rata per 100. N rata-rata ini didapatkan dari NSPT, nilai NSPT sepanjang tiang yaitu 30 meter tadi. Dihasilkan angka 19,923. Kemudian QS tiangnya dihitung dengan rumus seperti ini. Rumus tadi dihasilkan angka yaitu 154,4 kilonewton atau 15,44 ton. Selanjutnya menghitung kekuatan bahan tiang atau P tiang. Tegangan izin beton itu di antara 0,25 sampai 0,33. Nah, kami mengambil angka di 0,25. Kemudian kekuatannya dihitung dengan rumus tegangan izin dikali kuat tekan. Berarti tadi 0,25 dikali kuat tekannya 400, jadi dihasilkan angka 100 kg per cm kubik. Lalu P tiangnya adalah 100 dikali D, yaitu 60 kuadrat, sehingga dihasilkan 360 ton. Selanjutnya yaitu menghitung daya dukung ultimate dan izin. Angka SF itu ada di antara 2,5 sampai 4. Nah, kami mengambil angka di angka 3. Kemudian QU tiang yaitu QP tiang plus QS tiang yang sudah dihitung di atas tadi, yang angkanya di 80,6 dan 15,44, sehingga hasilnya 96,041. Selanjutnya QAll yaitu QU tiang per nilai SF tadi. Ya, jadi 96, per 3 dihasilkan angka 32,014 ton. Sehingga Q tiangnya tadi adalah QAll dikurangi berat tiangnya tadi 2,592 ton. Sehingga dihasilkan angka 29,442 ton. Q tiangnya 29,442 ton dan kurang dari nilai izinnya, berarti bisa dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Baik, saya akan share screen. Oke, lalu kita lanjutkan ke perhitungan kelompok tiang. Perhitungan kelompok tiang itu bisa dicari dengan rumus NP sama dengan P per Q tiang. P itu sudah diketahui di atas melalui program SAP, itu ditemukan 479,67 ton. Lalu kita bisa langsung menghitung NP-nya itu sama dengan 479,67 per 29,422. Lalu ditemukan itu jumlah tiangnya itu 16,3 buah. Lalu kami bulatkan menjadi 24 buah. Ini kami sudah melakukan trial dari 18 buah sampai 20 buah, 22 buah. Itu yang paling aman itu 24 buah ya. Makanya kami mengambil jumlah 24 ini. Lalu kita setelahnya akan menghitung syarat spasi antar tiang dengan rumus 2,5D kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 3D. Nah, di sini kami menggunakan S sama dengan 3D. Lalu kita menghitung S-nya itu S-nya itu berapa dengan rumus S kali D per 100. Lalu S-nya dimasukkan angka 3 kali 60, itu diameternya ya. Dimensi tiangnya per 100, ketemu itu 1,8 meter atau kami bulatkan menjadi 2 meter. Lalu setelahnya, kami menghitung efisiensi kelompok tiang dengan rumus seperti berikut. Bisa dilihat. Nah, untuk menghitung sudutnya itu dengan menggunakan rumus aktan dikali D per 100 per S. Lalu kita masukkan saja D-nya itu 60, dimensi tiangnya, per S-nya tadi sudah ya 2 di atas ini. Lalu ketemu sudutnya itu 16,699 derajat. Nah, karena tadi jumlah tiangnya itu 24, kami membaginya menjadi jumlah barisnya itu ada 6, lalu ada jumlah tiang dalam satu barisnya itu 4. Oke, lalu kita menghitung efisiensinya. Nah, rumus bagi-bagi 1 min 1 per 90. Nah, ini
kita masukkan saja nilai sudutnya itu kan 16,629 tadi ya. Lalu dengan nilai N-nya itu ada 4, lalu nilai M-nya itu 6, sudah dimasukkan saja per 6 kali 4. Lalu ditemukan satu min 0,294, ketemunya 0,706. Nah, setelahnya kami akan mengecek daya dukung kelompok tiang itu aman atau enggak terhadap beban maksimal pilar yang diterima. Rumusnya seperti ini, QTK sama dengan EG. EG itu kan efisiensi kelompok tiang tadi ini, dikali N itu jumlah tiang, 24, dan Q tiang. Q tiang tadi sudah dihitung di atas, itu besarnya 29,442 ton. Didapatkan QTK-nya itu 498,671 ton. Nah, di sini sudah bisa dicek untuk QTK lebih besar dari V, itu 498,671 ton, itu lebih besar dari 479,67 ton. Ya, jadi bisa dikatakan aman. Lalu setelahnya, kami menghitung penurunan elastis tiang dengan rumus sebagai berikut. SE sama dengan SE1 plus SE2 plus SE3. SE1 itu penurunan elastis tiang, dan SE2 itu penurunan tiang yang disebabkan oleh beban ujung tiang. Lalu SE3 itu penurunan tiang yang disebabkan oleh beban yang ditransmisikan sepanjang poros tiang. Oke, kita menghitung yang SE1 dulu, penurunan batang tiang dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat untuk QWP-nya itu beban yang dipikul pada titik tiang pada kondisi beban kerja. Untuk QWS itu beban yang dibawa oleh tahanan gesek pada kondisi beban kerja. AP itu luas penampang tiang, dan EP itu modulus elastisitas bahan tiang atau modulus bahan tiang muda. Di sini kita menghitung EP dulu dengan rumus 4.700 kali akar dari FC. FC itu kuat tekan beton ya. Lalu didapatkan 4.700 kali 40, itu didapatkan 29725,41 MPa. Atau jika dikonversikan ke ton per meter persegi itu 3031148,251. Oke, di sini QWP itu sudah dihitung tadi di atas, besarnya 80,6 ton, dan QWS-nya tiang itu 15,44 ton. Lalu untuk AP-nya itu 0,36 meter persegi itu dari 0,6 kali 0,6. Lalu L itu panjang tiang ya, kedalaman tiang 30 meter. Nah, di sini ada nilai koefisien dari skin friction itu berkisar antara 0,5 sampai 0,67. Di sini kami mengambil 0,5 karena berdasarkan data SPT-nya itu jenis tanah yang ditemukan itu adalah merupakan jenis tanah lempung, sehingga diambilnya itu nilainya skin friction-nya 0,5. Ini lanjut, kita menghitung SE1, dapat dimasukkan ya variabel-variabel ini, 80,6 plus 0,5 kali 15,44 kali 30 per 0,36 kali 3031148. Baik, untuk nilainya itu ditemukan itu penurunan pertama itu 0,00243 meter. Lalu kita menghitung penurunan tiang tunggal akibat beban titik. Itu rumusnya dari basic ya. Dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat di mana QWP itu sama kayak tadi di atas. Untuk QP itu tahanan ultimate tiang atau tahanan dukung batas tiang. CP itu koefisien empiris, dan D itu diameter tiang atau dimensi tiang. Di sini untuk menentukan nilai CP itu bisa dilihat dari tabel berikut ya. Eh, di sini kami itu jenis tanahnya itu lempung, jadi menggunakan koefisien 0,02 sampai 0,03. Di sini kami mengambil 0,02 ya. Untuk QP-nya tuh ultimate-nya itu 96,041 ton, untuk QWP-nya 80,6 ton, dan untuk dimensi tiangnya itu 0,6 meter. Baik, untuk SE2 itu setelah dihitung bisa ketemu hasilnya itu 0,015 meter. Lalu kita menghitung penurunan SE3, itu penurunan tiang akibat tersalur sepanjang batang, itu rumus basic juga, dengan rumus dapat dilihat sebagai berikut. Untuk QWS itu sama ya yang di atas. Untuk CS itu konstanta empiris. Untuk L itu panjang tiang atau kedalaman tiang, dan untuk QP itu tahanan ultimate tiang. Untuk QWS itu sudah dihitung di atas, itu ketemunya 15,44 ton,
Untuk nilai CS-nya sendiri itu 0,046. Oke, untuk nilai L-nya itu 30 meter kedalaman tiang ya. Dan untuk KP-nya itu 96,041. Dan setelah dihitung itu ketemu hasilnya 0,0002 meter. Lalu setelahnya kita menghitung total penurunan tiang tunggal. Jadi rumusnya itu SE sama dengan SE1 plus SE2 plus SE3. Nah, tinggal dimasukkan saja, itu SE totalnya itu ketemu 0,018 meter. Itu untuk tiang tunggal. Lalu kami harus menghitung penurunan elastis itu. Penurunan elastis untuk kelompok tiang, rumus basic juga dengan rumus sebagai berikut. Untuk SGE ini penurunan elastis kelompok tiang. Untuk BG itu lebar penampang kelompok tiang. Untuk D itu diameter setiap tiang dalam kelompok atau dimensi ya. Untuk SE itu penurunan elastis setiap tiang pada beban kerja yang sebanding. Nah, di sini nilai N2-nya itu 4. Kenapa? Karena di sini itu kami mengambil N-nya itu 4. Nah, di sini. Jumlah tiang dalam satu barisnya itu 4. Oke, lanjut. Untuk D-nya itu 2 meter, itu jarak dari jarak antar tiang itu 2 meter tadi sudah dihitung. Dan untuk dimensinya itu 0,6 meter. Lalu kita bisa menghitung BG dengan rumus N2 min 1 kali D plus 2 kali D per 2. Didapatkan nilai BG-nya itu atau lebar penampang kelompok tiangnya itu 6,6 meter. Lalu untuk SE-nya itu didapatkan 0,018 meter. Nilai ini tadi SE total untuk tiang tunggal, penurunan tiang tunggal. Lalu kita dapat menghitung SGE, penurunan kelompoknya itu rumus akar dari BG per D kali SE total tadi. Dimasukkan saja 6,6 per 0,6 kali 0,018. Itu ketemunya 0,058 meter. Untuk menghitung S izin itu 10% dari dimensi tiang yang digunakan. Jadi 10% kali 0,6 meter itu hasilnya 0,06 meter. Nah, nilai SGE ini harus lebih kecil daripada nilai S izin. Jadi eh, sudah terbukti ya 0,058 meter itu lebih kecil daripada 0,06 meter. Atau bisa dikategorikan tiang pancang yang kami rencanakan itu aman dan dapat digunakan. Ya. Sekian dari presentasi kami tentang perencanaan fondasi tiang pancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.